Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengiring Tuhan dengan segenap hati. Haleluya Tuhan.
Tuhan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak yang sering menyakiti dan mengecewakan Tuhan. Perbuatan kami, sikap dan tindakan kami Tuhan yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami datang pada hari ini memohon ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Saya mau Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau diubahkan, kami mau Tuhan kuasa Roh Kudus yang selalu tinggal dalam kehidupan kami. Biarlah kami setiap hari Tuhan selalu mengucap syukur, memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah menyembah Engkau, apalagi kami akan memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu membukakan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami hati yang haus akan kerinduan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, buka hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari berbagai kuasa setan kegelapan iblis yang menghancurkan kehidupan kami pada hari ini dan yang mengacaukan ibadah kami Tuhan. Tapi kami rindu, kami mau Tuhan, kuasa Roh Kudus yang selalu memenuhi Tuhan ibadah kami pada hari ini, sehingga suasana surga Tuhan, kedamaian Tuhan dapat kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mulai ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa kita memiliki sahabat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Selalu undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit diri. Kita mau bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan.
Sang Pencipta, Bapa bersama kita. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami telah memuji dan menyembahmu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pujian kami. Itu juga Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat sore yang indah ini, yang sudah melayanimu Tuhan. Mari Kau memberkati ya Bapa, pribadi lepas pribadi, baik itu tim misi, PLC, semua Kau berkati. Bahkan hamba-Mu sebentar lagi yang akan membawakan firman-Mu juga Engkau memberkatinya Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami yang kami miliki Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pekerjaan kami, memberkati umum kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberi untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberkati kami semua yang sudah memberi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita bagi Tuhan. Sampai kata bersama di jalan kita mau bernyanyi bagi Tuhan.
siar kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di sore hari ini kami kembali datang bersyukur kepadamu Bapa atas segala berkat kasih anugerah Tuhan yang begitu ajaib luar biasa Tuhan curahkan atas hidup kami, keluarga kami, maka semua kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar dalam ibadah kami ini Tuhan hadir, Tuhan lawat dan Tuhan nyatakan kuasa kasih-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga sukacita dari Tuhan melimpah bagi kami, sehingga kami dapat terus bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saja bagi kami untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami rindu dan siap untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu sebagai peneguhan hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi pada kami ini Tuhan, urapi pemberitaan firman dan juga hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang akan berkata-kata kepada umat-Mu lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Ya, siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, shalom. Shalom. Semua diberkati sore ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, walaupun di luar sana cuacanya mendung dan hujan Saudara, tapi sore hari ini kita tetap bersukacita untuk Tuhan. Amin. Karena sukacita itulah maka kita bisa hadir di tempat ini beribadah bersama kepada Tuhan. Ya, bukan karena kuat dan gagah kita Saudara, tetapi karena Roh Tuhan yang bekerja bagi saya dan saudara, sehingga sore hari ini kita bisa ada di tempat ini. Dan mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Menikmati kuasa Tuhan dan mengalami perjumpaan hidup pribadi dengan Tuhan lewat ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini firman Tuhan yang saya bagikan buat kita terambil dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28, Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 11 ayat 28. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sama-sama membacakan firman Tuhan ini dengan sukacita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama. Matius pasal 11 ayat 28. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Saya baca sekali lagi Saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lewat ayat firman Tuhan ini Saudara, maka tema firman Tuhan buat kita sore hari ini adalah Yesus jawaban dalam segala persoalan. Yesus jawaban dalam segala persoalan Bapak Ibu Saudara. Maka ada 3 hal yang perlu kita pelajari sore hari ini dalam ajakan Yesus kepada saya dan saudara untuk kita datang kepada Tuhan.
Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca tadi itu adalah undangan dari Tuhan Yesus yang begitu baik dan luar biasa. Dan undangan itu Bapak Ibu Saudara ditujukan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Tidak tertentu, semua orang yang percaya kepadanya. Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan semua orang yang memperoleh persoalan hidup serta beban dosa yang dialami oleh setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan kita memenuhi undangan Yesus, marilah kepadaku. Maka Bapak Ibu Saudara, ini hal yang tidak bisa ditawar-tawar oleh saya dan saudara. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sungguh menaati setiap petunjuk atau perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, yang akan membebaskan kita dari semua beban hidup yang tidak bisa kita atasi dan selesaikan. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, maka saya percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Allah melakukan segala perkara dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia yang hidup di bawah kolong langit ini yang tidak memiliki masalah. Betul apa betul? Semua mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, Tuhan tetap menyertai hidup kita. Buktinya Bapak Ibu Saudara, kita masih ada hari ini, kita masih hidup, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa menghirup udara yang begitu indah dan luar biasa tanpa bayar Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pastikan bahwa dalam segala beban hidup kita hari-hari ini, Yesus berkata, marilah kepadaku. Dalam beban, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, hendaknya kita Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati dan permohonan kepada Tuhan, mari kita minta supaya Tuhan ikut campur tangan dalam seluruh persoalan kehidupan kita. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini, maka hal pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus jawabkan dalam segala persoalan kita, dalam segala pergumulan kita, kalau kita betul-betul menyadari bahwa Yesus itu sangat-sangat mengasihi saudara saudara. Jadi kita harus sadar Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kepada pergumulan kita, karena pergumulan itu adalah hal biasa. Selagi kita hidup di dunia ini saudara, kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, namanya persoalan pasti ada Bapak Ibu. Entah itu persoalan kecil, persoalan sedang, atau persoalan besar. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita sore hari ini, percayalah bahwa di dalam persoalan yang kita alami ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Dia berjaga atas kita dan mengasihi kita. Luar biasa berarti. Jadi jangan berpikir besok, wah berat sekali, susah sekali, atau kalau kata orang, wah susah banget nih. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa apapun keadaan kita, ingat Yesus mengasihi kita semua. Amin. Sekalipun engkau berat, Yesus mengasihi kita. Hai dia katakan, marilah kepada Tuhan, hai kami yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, sehingga Dia rela memberikan nyawanya, anaknya satu-satunya datang ke dalam dunia ini. Menjadi tebusan dosa kita. Itu sebabnya Yesus datang dan mau menanggung setiap persoalan dan masalah yang kita alami. Persoalannya sekarang, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Ketika kita ada dalam kesulitan hidup, atau kita datang kepada manusia, atau kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Kan seringnya begitu, ya kan? Kalau udah mentok, kecewa, baru ingat Tuhan. Padahal yang sesungguhnya tidak seperti itu Bapak Saudara. Datang kepada Tuhan itu harus menjadi prioritas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya mendorong kita bersama-sama untuk berdoa dan melihat bagaimana Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup menjawab setiap doa dan harapan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak pernah sendirian. Ada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah berkata, wah berat nih, susah nih. Justru saudara dikasih Tuhan, apa yang kita katakan itu akan terjadi.
Tetapi kalau kita melihat dan memandang kepada Kristus yang olehnya Dia mengasihi kita, waduh, tidak sebanding saudara. Apa yang kita alami itu masih biasa-biasa saja. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus jawab dalam segala persoalan kita. Yesus itu Tuhan. Amin. Yesus itu Tuhan. Dan Dia benar-benar Tuhan. Karena Dia Yesus Tuhan, maka Dialah satu-satunya penguasa atas hidup kita. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari kita pertaruhkan seluruh hidup kita, segenap hidup kita kepada Tuhan. Jangan kepada siapa-siapa. Amin. Jangan kepada dunia, jangan kepada orang, termasuk orang tua kita, saudara. Orang tua kita bisa bikin kita kecewa, betul tidak? Karena dia manusia. Saudara kita, abang kita, kakak kita, bisa bikin kita kecewa kalau tidak tercapai apa yang ada dalam hati kita, tidak terpenuhi apa yang ada dalam keinginan kita. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, saya percaya Dia Tuhan yang hidup dan berkuasa, tidak pernah membuat kita kecewa atau tidak pernah mengecewakan kita. Kenapa saudara? Karena Dia yang berhak dan Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Bahkan persoalan sekecil apapun yang kita alami hari-hari ini, Yesus tahu. Jadi sebetulnya saudara, yang kita lakukan ini gampang. Kita hanya datang kepada Tuhan. Orang Yesus katakan, marilah. Marilah. Itu sebuah undangan yang luar biasa. Tidak ada yang tak tersembunyi bagi Tuhan, karena segala kuasa ada padanya. Apa yang Bapak Ibu minta kepadanya, Dia pasti berikan. Amin. Mintalah, kata Yesus. Ketoklah, carilah. Semuanya sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal bagaimana melakukannya, meresponnya dalam setiap kehidupan kita dan iman kita kepada Tuhan. Kalau Dia Tuhan, Dia penguasa hidup kita, maka tentu jugalah Dia punya jawaban atas segala beban hidup kita. Apa yang engkau alami hari ini? Beban apa yang sedang kau pikul hari ini? Datanglah kepada Tuhan dan serahkanlah kepadanya. Amin. Maka Dia hadir dan memberikan kelegaan kepada saudara-saudara. Kelegaan itu adalah damai sejahtera, sukacita. Kelegaan itu adalah ketika kita mendapatkan jawaban doa. Hati kita penuh dengan syukur. Hidup kita bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang menjawab segala beban hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Yesus jawaban dalam segala persoalan kita. Kita harus sadari bahwa Yesus itu sumber kehidupan. Apa saudara? Sumber kehidupan kita. Dia bagaikan air terus mengalir, bagaikan aliran air yang
walaupun terik matahari, hujan dan sebagainya. Yesus itu sumber kehidupan kita. Yesus dengan tegas tadi mengatakan bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dalam Yohanes 10 ayat 10. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, aku akan memberikan hidup. Dan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah hidup yang berkelimpahan. Amin. Hidup yang berkelimpahan, saudara. Jadi tidak ada lagi kekurangan. Semuanya Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Dia sumber kehidupan kita, dia sumber berkat bagi kita, dan dia juga sumber berkat jasmani maupun juga berkat-berkat rohani bagi saya dan saudara. Tuhan akan berikan sediakan semua. Bagaikan air yang terus mengalir memenuhi kehidupan kita. Dialah jawaban bagi kita. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, sore hari ini, jika kau mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan dan mengalami Yesus itu jawaban dalam segala persoalan hidup kita, hidup saudara, maka yang pertama tadi kita harus tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Yang kedua, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kalau dia sudah berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya bagi saya dan saudara. Dan yang terakhir, Yesus itu sumber kehidupan kita. Jadi sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama, mari kita jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Sumber kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita pertaruhkan semua kepada Tuhan. Dan di saat kita mengalami beban pergumulan hidup, ingat bahwa Yesus itu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dia adalah jaminan dalam seluruh pergumulan hidup kita. Dia Alfa dan Omega. Saudara dikasih Tuhan, dialah kebenaran firman Tuhan sore hari ini meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Untuk terus kita datang kepada Tuhan. Di saat kau lemah, datanglah kepada Tuhan. Di saat kau putus harapan, datanglah kepada Tuhan. Di saat kau tidak mengalami apa-apa dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Maka Dia akan datang, hadir, memberikan kelegaan kepadamu. Keletihanmu, kelesuanmu, apapun yang kau alami hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Dan Dia siap untuk menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Perjamuan kudus terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darah domba
kami dihapuskan. Oleh kuasa darah segala sakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu hidup kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan, supaya setiap kami yang menerimanya memperoleh persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus. Hidup kami semakin diperbarui hari ke hari menjadi seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu seperjamuan kudus ini, supaya menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Salibnya selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pandang kepada Kristus. Roti yang ada di tangan kanan kita mari angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Sebelum kita makan roti ini, mari kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama dalam. Haleluya.
Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita sebelum kita meminum cawan ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita muliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 melawat kami Tuhan. Kau sudah memberkati kami dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya kuasa
terus mengalir memenuhi hati kami ya Tuhan. Dalam sore hari ini kami terus berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah jawaban dalam seluruh pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa, dan Engkau Tuhan sumber kehidupan kami. Olehnya Tuhan, ajar kami untuk terus datang kepada Tuhan, dalam setiap beban pergumulan kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Dan firman-Mu sore hari ini memanggil kami untuk kami datang kepada Tuhan. Karena dalam setiap orang yang datang kepadamu, Kau akan memberikan kelegaan, sukacita, kekuatan, harapan-harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terangkan firman dan berkati kami sekalian. Dan perjamuan kudus sore hari akan mengubahkan setiap hati kami kepada kehidupan yang lebih baik, yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk kami memperoleh persekutuan yang baik, indah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati, mari katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berarti kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua bagi Tuhan. Sambil kata persembahan dijalankan, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Sukacita melimpah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada sore hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan juga lewat pelayanan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, pengumuman kita, ibadah kita masih tetap berjalan seperti yang kita lakukan selama pandemi ini.
dimulai ibadah pertama jam 10, ibadah kedua jam 3 sore. Mari kita juga mengajak handai tolang keluarga siapapun untuk mereka juga diberkati dalam ibadah. Nah, saudara kasih, pada hari Minggu tanggal 8 kita akan mengadakan ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Tony Pardede, karena berapa waktu yang lalu orang tua yang mereka cintai Tuhan panggil di Medan. Dan untuk itu saudara kasih, seperti yang biasa kita lakukan, ya nanti yang bertugas akan mendatangi Bapak Ibu seperti 2 minggu yang lalu juga. Pelaksanaan penghiburan itu ibadah sehabis ibadah pagi, jadi kita ya melakukan ya apa yang telah biasa kita lakukan untuk penghiburan. Jadi tetap kita hadir di ibadah sore, ya saudara. Nah, jadi nanti menggantikan tadi pagi Pak Laban, karena Pak Laban nggak ada. Nanti Tati yang akan menemui Bapak Ibu untuk ya apa namanya itu tekan les ya. Jadi seberapa bukan terpaksa, tapi dengan sukarela, sehingga kita menjadi sukacita. Nanti saya habis perjamuan ibadah ini, tolong gelas perjamuan supaya nggak berantakin, dikumpulkan, masih banyak masyarakat di sini. Ya, itu saja pengumuman kita. Sejemput kita semua berdiri. Ayo berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan kami, dan juga mendengar firman-Mu, serta dalam persekutuan kami akan tubuh dan darah Kristus Bapa, menguatkan kami, membuat kami semakin tetap percaya berharap, karena Tuhanlah tempat kami untuk berteduh, Tuhanlah tempat kami untuk mengadu. Firman-Mu yang sungguh luar biasa pada sore hari ini kami dengarkan. Kami semua sesungguhnya letih lesu dalam hidup ini, dalam perjalanan mengiring Tuhan. Tapi jikalau kami pandang kepada Yesus, dari sana akan turun pertolongan, uluran tangan Tuhan untuk menolong kami dari segala kesesakan. Terima kasih untuk pertemuan kami pada saat ini dengan Tuhan, memberikan pengharapan yang luar biasa. Berkati seluruh jemaat-Mu, apapun saat ini yang sedang dihadapi oleh setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan tolong kami. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kami dari segala kesesakan, dari segala derita yang kami hadapi. Jikalau hari ini ada yang mengalami keputusasaan, kekecewaan, bahkan juga dalam menghadapi pekerjaan,
biarlah berkat-Mu melimpah bagi kami. Amin. Tuhan yang baik, kalau hari ini ada yang sakit, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang tidak hadir dari pagi sampai sore oleh karena lemah tubuh mereka, oleh karena sakit yang dialami. Hari ini kami panggil Engkau oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengorbankan darah-Mu tercurah di kayu salib, itu juga yang menyembuhkan segala penyakit. Dalam nama Yesus, bilur Yesus yang mengangkat dan mencabut setiap penyakit, kuman-kuman dan sakit apapun Tuhan. Tuhan akan angkat semua, kami sembuh, kami mengalami kelegaan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kami yang hadir saat ini. Dikala sebentar kami akan pulang, berpisah dari tempat ini satu dan lain, Tuhan berkati. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah mengabdikan diri, yang sudah memberikan waktu tenaga. Tuhan limpahkan dengan segala berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang tetap berjuang menghadapi COVID-19 Tuhan. Bapa, kiranya Engkau halaukan penyakit itu dari negeri kami. Biarlah pemerintah dengan segala hikmat bijaksana dari Tuhan, mereka dapat berusaha memutus mata rantai corona ini dari negeri kami, bahkan dari dunia ini pun Tuhan, supaya setiap orang-orang yang terkena disembuhkan, diluputkan Tuhan dari segala goyang-goyang maut. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan berkati kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang raja dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunlah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menjadi korban kerafiran, serta persekutuan Roh Kudus menyertai menunggu keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.